akan mempresentasikan materi mengenai pembelajaran membaca permulaan, yaitu ada guide reading, reading aloud with comprehension, dan model pembelajaran membaca permulaan berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Langsung saja ke pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. 1. Tujuan model pembelajaran Reading Good. Tujuan model pembelajaran Reading Good adalah membantu peserta didik fokus dalam memahami suatu materi pokok. 2. Prinsip-prinsip model pembelajaran Reading Good. Ada 5 prinsip strategi belajar mengajar dengan penggunaan model Reading Good, yaitu A. Motivasi, B. Kooperatif dan kompetisi, C. Relasi dan integrasi, D. Aplikasi dan transformasi, E. Individualisasi. Model pembelajaran Reading Good. Pengertian model pembelajaran Reading Good yaitu suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran mengarah kepada desain pembelajaran. Model pembelajaran Reading Good terdiri dari 2 kata, yaitu reading dan good. Reading atau membaca adalah suatu proses menalar. Reading is rationing. Sedangkan good sebagai penuntun atau pedoman. Reading Good adalah model pembelajaran bacaan terbimbing di mana guru memberikan bahan bacaan dan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Langkah-langkah model pembelajaran Reading Guide. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran Reading Guide. Pertama, tentukan bacaan yang akan dipelajari. 2. Buatlah pertanyaan, kisi-kisi, bagan, atau skema yang akan dijawab oleh peserta didik melalui bahan bacaan yang telah diberikan. 3. Bagikan bahan bacaan beserta dengan pertanyaan, kisi-kisi, bagan, atau skema kepada peserta didik. 4. Tugas peserta didik adalah mempelajari bahan bacaan dengan menggunakan pertanyaan, kisi-kisi, bagan, atau skema yang telah ada. 5. Batasi waktu mereka dalam mencari jawaban tersebut. 6. Bahas pertanyaan, kisi-kisi, bagan, atau skema dengan menanyakan jawaban kepada peserta didik. 7. Guru memberikan penguatan. 8. Guru bersama siswa memberikan klarifikasi atau kesimpulan. Kelebihan model pembelajaran Reading Guide. Pertama, peserta didik lebih berperan aktif dalam menjawab dan berani mengajukan pertanyaan pada guru. Yang kedua, materi dapat lebih cepat diselesaikan dalam kelas. Yang ketiga, motivasi peserta didik untuk senang membaca. Yang keempat, membangkitkan minat baca peserta didik. Yang kelima, mempermudah guru dalam mengelola kelas. Yang keenam, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Kekurangan model pembelajaran Reading Guide. Pertama, peserta didik yang tidak berani bertanya maupun menjawab pertanyaan guru akan semakin tertinggal dalam pencapaian KKM. Kedua, guru harus menyiapkan lembar bacaan dan lembar pertanyaan sesuai dengan jumlah peserta didik, sehingga dibutuhkan persiapan yang matang. Pengertian membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan atau keterampilan membaca dan memahami isi bacaan yang rumit dengan ucapan serta intonasi yang jelas. Cara membaca tulisannya dengan suara yang keras, tinggi, atau lantang. Berikut akan dijelaskan cara membaca nyaring yang bisa kita praktikkan. Untuk membaca nyaring tentunya harus dengan suara nyaring, membaca lancar, pelafalan jelas, intonasi tepat, tanda baca sesuai, sikap yang baik, berikan ekspresi, dan memahami isi bacaan. Pertama, mempersyaratkan bahwa buku yang sesuai dengan anak adalah buku yang isinya dekat dengan pengetahuan siap yang telah dimiliki anak. Kriteria kedua, mempersyaratkan bahwa buku yang cocok untuk anak adalah buku yang disusun dengan menggunakan kosakata dan pengetahuan bahasa yang sesuai dengan anak. Kriteria tingkat dukungan tekstual menyarankan bahwa buku yang cocok untuk anak adalah buku yang mengandung ilustrasi, gambar, grafik, dan alat visual lain yang berhubungan dengan isi buku yang dapat mendukung pemahaman anak atas isi buku tersebut. Kriteria terakhir menyarankan bahwa buku yang sesuai untuk anak adalah buku yang isinya berkenaan dengan budaya yang sesuai dengan budaya anak atau minimalnya budaya yang diketahui anak.
khusus terkait dengan kesesuaian budaya Lesesni tahun 2005 halaman 14. Sedikit berbeda dengan pendapat di atas Mesmer tahun 2008. Menjelaskan bahwa faktor utama yang harus diperhatikan dalam memilih buku yang cocok untuk anak adalah faktor anak sendiri. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada beberapa karakteristik anak yang perlu diperhatikan dalam memilah dan memilih buku, antara lain sebagai berikut. Yakni yang pertama, kemampuan anak yang mencakup tingkat kemampuan membaca, perhatian, dan memori pada anak. Nah, yang kedua, motivasi anak yang mencakup tujuan membaca, minat baca, dan efikasi untuk membaca. Serta yang ketiga yakni pengetahuan anak yang mencakup pengetahuan atas bahasa, pengetahuan awal yang dimilikinya atau skema, dan pengetahuan sistem tertulis atau tulisan. Nah, pandangan Mesmer ini selaras dengan pendapat Lesense dalam kurung 2005.214 yang menyatakan bahwa guru harus mendengar, memahami, dan sebisa mungkin memenuhi keinginan siswa atas karakter buku yang diharapkannya. Sejalan dengan ditemukannya faktor bahan ajar yang sebagai faktor utama penentu kemampuan membaca permulaan. Nah, guru juga dituntut untuk memiliki kemampuan memilih dan memilah teks yang sesuai dengan tingkat kecocokan siswanya. Setiap teks memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan jenjang peruntukannya. Materi yang sesuai dengan tingkat keterbacaan teks dan keterpahaman pembacanya bukan saja dapat meningkatkan minat baca pembacanya, namun juga dapat berimplikasi positif terhadap peningkatan kemampuan literasinya. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa faktor penentu bagi kemampuan membaca permulaan anak meliputi yang pertama yaitu penggunaan model pembelajaran yang tepat, yang kedua pembelajaran yang berbasis pembiasaan membaca, yang ketiga penggunaan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik anak. Nah, ketiga faktor ini lebih lanjut akan membentuk faktor lapisan kedua yakni minat baca, motivasi belajar, dan sikap anak selama pembelajaran membaca. Keunggulan dan kelemahan metode SKP. Keunggulan yang pertama, bahan ajar yang interaktif mampu meningkatkan intensitas keinginan membaca siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran yang sangat tepat mampu membangun kemampuan siswa membaca beragam. Kelemahan yang pertama, jenis teks yang digunakan telah sesuai dengan karakteristik siswa, namun keberagaman teks yang masih sulit ditemukan. Yang kedua, kesulitan dalam membangun kepercayaan siswa atau mengevaluasi selama pembelajaran. Beberapa karakteristik anak yang perlu diperhatikan dalam memilih dan memilih buku antara lain. Yang pertama, kemampuan anak yang mencakup tingkat kemampuan membaca, perhatian, dan memori anak. Yang kedua, motivasi anak mencakup tujuan membaca, minat baca, dan efikasi diri untuk membaca. 3. Pengetahuan anak mencakup pengetahuan atas bahasa, pengetahuan awal yang dimilikinya skemata, dan pengetahuan sistem tulisan. Dapat disimpulkan bahwa faktor penentu bagi kemampuan membaca permulaan anak meliputi yang pertama, penggunaan model pembelajaran yang tepat. Yang kedua, pembelajaran yang berbasis pembiasaan membaca. Yang ketiga, penggunaan bahan ajar yang sesuai karakteristik anak. Ketiga faktor ini lebih lanjut akan membentuk faktor lapis kedua yakni minat baca, motivasi belajar, dan sikap anak selama pembelajaran membaca. Model pembelajaran membaca permulaan berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan atau SKP. Faktor-faktor yang paling dominan bagi pengembangan kemampuan membaca permulaan siswa berbasis pemahaman adalah model pembelajaran yang tepat. Model ini selanjutnya akan membentuk pembiasaan belajar membaca yang baik serta menentukan bahan ajar membaca yang sesuai dengan siswa. Bahan ajar yang baik bagi siswa adalah bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa yang salah satunya adalah tingkat kesulitan bahan ajar yang sesuai. Kriteria yang dapat digunakan oleh guru untuk memilih dan memilah buku agar sesuai dengan karakteristik anak salah satunya dikemukakan oleh Hathaway dan Young.
yang berpendapat bahwa minimalnya ada 4 kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih buku yang cocok untuk anak. Keempat kriteria tersebut adalah: 1. Tingkat keakraban konten buku dengan latar belakang dan pengetahuan anak. 2. Tingkat bahasa buku. 3. Tingkat dukungan tekstual. Dan 4. Tingkat kesesuaian budaya. Kriteria pertama mempersyaratkan bahwa buku yang sesuai dengan anak adalah buku yang isinya dekat dengan pengetahuan siap yang telah dimiliki anak. Selanjutnya, kriteria kedua mempersyaratkan bahwa buku yang cocok untuk anak adalah buku yang disusun dengan menggunakan kosakata dan pengetahuan bahasa yang sesuai dengan anak. Kriteria tingkat dukungan tekstual menyarankan bahwa buku yang cocok untuk adalah buku yang mengandung ilustrasi, gambar, grafik, dan alat visual lain yang berhubungan dengan isi buku yang dapat mendukung pemahaman anak atas isi buku tersebut. Kriteria terakhir menyarankan bahwa buku yang sesuai dengan anak adalah buku yang isinya berkenaan dengan budaya yang sesuai dengan budaya anak atau minimalnya budaya yang diketahui anak, khususnya terkait dengan kesesuaian budayanya. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.